Annyeong. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Isni Putri. Sebelumnya minta maaf, suara aku habis. Karena aku lagi kurang fit, tapi aku pengen banget ngasih tahu kalian tentang sesuatu hal. Jadi, tolong tonton sampai habis ya. Jangan lupa di like, di komen-komen di bawah, oke? See you. Kalian udah sering dengar gak sih kata politik dan ideologi? Di Indonesia sendiri, kata itu udah kita pelajari dari zaman kita SD di pelajaran PPKN. Nah, sekarang hal-hal tentang politik atau ideologi negara udah gampang banget kita akses melalui sosial media. Dengan internet pun kita udah gampang banget nyarinya di sosial media. Sekarang juga influencer banyak banget yang angkat tema konten mereka dengan tema politik. Kalau mau nonton di YouTube ada Narasi TV, di Instagram ada Binar Politik, ada Total Politik. Sedangkan di TikTok banyak banget kan influencer yang tema konten di akun pribadinya menggunakan tema politik. Lah itu Indonesia sendiri kita menggunakan ideologi Pancasila yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan kepersatuan. Tapi apa ideologi cuma itu doang? Apa ideologi cuma ideologi Pancasila doang? Tentunya enggak ya guys. Ideologi itu banyak. Ideologi negara itu banyak. Ada kapitalisme, ada liberalisme, ada sosialisme, ada fasisme, dan banyak lagi. Kapitalisme sama liberalisme sering banget kan kita dengar. Tapi sosialisme, ya kayak gimana sih negaranya? Ya sistem pemerintahnya kayak gimana sih? Mari kita cari tahu. Dalam KBBI, kata politik memiliki 3 pengertian, yaitu pengetahuan tentang ketatanegaraan, kedua, seluruh urusan mengenai pemerintahan negara dan perilaku terhadap negara lain, ketiga, cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Nah, jika ketiga pengertiannya digabungkan, maka politik adalah pengetahuan mengenai segala urusan dan cara bertindak dalam ketatanegaraan. Tujuan adanya politik sendiri untuk mengusahakan suatu kekuasaan yang terdapat pada suatu negara bisa diproses dan diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, politik juga bisa digunakan untuk memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh serta mempertahankan prinsip negara. Nah, sedangkan pengertian ideologi dalam KBBI memiliki 3 pengertian, yaitu kumpulan konsep yang dapat digunakan untuk arahan tujuan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan, paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dapat disimpulkan, pengertian dari ideologi politik adalah konsep bersistem yang dapat dijadikan arah tujuan dalam segala urusan dan tindakan mengenai ketatanegaraan. Ideologi memiliki 2 fungsi atau peran dalam hubungan internasional, yaitu peran ideologi umum sebagai cerminan perilaku suatu negara serta peran ideologi tertentu dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri. Ideologi politik memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah liberalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, keagamaan, Pancasila, dan sebagainya. Secara etimologi, sosialisme berasal dari bahasa Prancis. Sosial memiliki arti kemasyarakatan. Terdapat penegasan utama pada kata sosialis yang berarti bersama-sama dan tolong-menolong. Lawan kata dari sosialisme adalah kapitalisme, yang mana segala sistem ekonomi suatu perusahaan, industri, dan perdagangan diatur atau dikendalikan oleh pemilik perusahaan tersebut. Sosialisme menjadi salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional pada sekitar abad ke-19. Sama halnya dengan kapitalisme yang terus berkembang setiap masanya, maka sosialisme pun seperti itu. Pada periode abad ke-18 sampai abad ke-19, mulai bermunculan macam-macam jenis gagasan sosialisme, antara lain seperti sosialis utopis, sosialis ilmiah, sosialis demokrasi, anarkisme, marxisme, sindikalisme, serta komunisme.
Seiring berkembangnya zaman, sosialisme sulit dikuraikan karena pada perkembangannya sosialisme memiliki banyak keragaman. Teori gagasan sosialisme pertama kali dikemukakan oleh Plato, seorang filsuf terkenal dari Yunani. Dalam buku yang ia tulis berjudul Republik berisi gagasan sosialis. Sosialisme mulai dipergunakan pada awal abad ke-19. Terdapat beberapa tokoh pendukung paham sosialisme yang populer seperti Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Karl Marx, dan Charles Fourier. Nah, tadi baru kita sebutin tokoh-tokoh dan pengertiannya. Mau lanjut tahu tentang sosialisme? Tunggu di minggu depan ya. Minggu depan baru akan lanjut. Oke, sampai jumpa. Terima kasih udah mau nonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.